Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulita Lereknitit, NIM 1824022. Saya mau mempresentasikan laporan kegiatan magang 2 saya. Bab 1, pendahuluan. Biodata mahasiswa. Nama Yulita Lereknitit, NIM 1824022. Tempat tanggal lahir Riangkuo 18 Mei 1997. Alamat Jalan Urip Sumoharjo nomor 123. Yang kedua, biodata dosen pembimbing. Nama Jerana SPD MPD, NIDN 0921038801. Yang ketiga, tempat dan waktu pelaksanaan magang 2. Tempat dan waktu pelaksanaan magang 2 adalah dilakukan secara online oleh mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan. Bab 2, prosedur pelaksanaan. Secara umum, magang 2 bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi dan memantapkan kemampuan awal calon guru mengembangkan perangkat pembelajaran melalui langkah-langkah menelaah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pembekalan magang 2 yang diadakan secara virtual. Yang kedua, mahasiswa magang mulai menelaah kurikulum serta membuat RPP. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai rancangan RPP. Yang keempat, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing. Yang kelima, menyimpulkan hasil magang 2. Yang keenam, membuat laporan magang 2. Bab 3, hasil pelaksanaan dan pembahasan. Bagian A, hasil pelaksanaan. Yang pertama, deskripsi hasil telaah kurikulum. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau disebut KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih dari 6 tahun. Kurikulum K13 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 yang menjadikan sekolah rintisan. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku 2013, terutama dalam materi pembelajaran terhadap materi yang dirampungkan dan materi yang ditambahkan. Yang kedua, deskripsi hasil telaah strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Makassar terbagi atas pendahuluan, inti kegiatan, dan penutup. Di inti kegiatan atau PBM yaitu eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Adapun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain: yang pertama, pembelajaran inquiry, pembelajaran saintifik, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, deskripsi hasil telaah rancangan RPP. Pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan sekolah guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat membantu dalam mengajar agar sesuai dengan SK dan SD pada hari tersebut.
Adapun isi RPP adalah nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi dan kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran materi, model dan metode pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Makassar. Yang keempat, deskripsi hasil telaah media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Media yang digunakan yaitu yang pertama, buku pendidik, buku peserta didik. Matematika kelas 7 Kumdik edisi revisi 2016. Yang kedua, benda-benda di dalam kelas yang terdapat bilangan seperti struktur kepengurusan dan nomor absen siswa. Yang kelima, deskripsi hasil telaah sistem evaluasi pembelajaran yang digunakan. Yang digunakan guru matematika di SMP Negeri 2 Makassar untuk mengevaluasi atau penilaian siswa, yaitu yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Pembahasan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan guru tertentu yang dipakai SMP Negeri 2 Makassar, yaitu kurikulum 2013 dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum standar kompetensi lulusan di bawah survei Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika di SMPN Negeri 2 Makassar. Sistem evaluasi yang digunakan dalam PBM Matematika SMP Negeri 2 Makassar menggunakan 4 jenis penilaian, yaitu sikap spiritual. Penilaian dilakukan guru untuk mengevaluasi siswa dari sikap yang dimiliki siswanya, terutama menghargai ajaran agama yang dianutnya dan menghargai agama lain. Sikap sosial. Penilaian yang dilakukan guru mengevaluasi siswa dari sikap yang dimiliki siswanya, terutama dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran matematika, baik berpakaian, cara berjalan, dan bergaul dengan teman-temannya. Pengetahuan. Penilaian yang dilakukan guru mengevaluasi siswanya dari pengetahuan yang dimiliki siswanya tentang mata pelajaran matematika, memberikan ulangan harian dan semester dalam bentuk LKPD ataupun lainnya. Keterampilan. Penilaian yang dilakukan guru mengevaluasi siswanya dalam mendemonstrasikan dan mengaplikasikan apa yang mereka ketahui. Apabila siswa nilainya tidak mencukupi standar, maka dilakukan pengulangan atau remedial. Bab 4, penutup. A. Simpulan. Dari isi laporan magang 2 di atas dapat saya simpulkan sebagaimana isi dalam laporan ini. Saya dapat mengetahui pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar meskipun melalui daring seperti dari kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013. Strategi pembelajaran yaitu sebagai proses pembelajaran berlangsung, RPP dari mata pelajaran tersebut, dan media yang dipakai untuk memudahkan guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ke-B, saran. Dalam laporan magang 2 ini, penulis memberikan saran agar mahasiswa atau mahasiswi calon tenaga pendidik harus lebih objektif dalam melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar, dalam memberikan pengetahuan dan informasi
yang berguna dan dapat dijadikan referensi untuk menunjang kemampuan siswa untuk belajar lebih aktif. Penulis diharapkan untuk magang 2 selanjutnya agar lebih efektif karena di magang 2 ini terkendala dengan adanya wabah penyakit infeksi virus corona COVID-19, jadi siswa-siswi belajar daring. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Mata pelajaran matematika kelas 10 semester 1 Sekolah SMKN 5 Makassar. Materi pokok barisan dan deret, alokasi waktu 180 menit. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N, barisan aritmetika, dan rumus jumlah suku ke N dengan teliti. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, alat dan bahan. Buku, spidol, papan keyboard, dan laptop. Kedua, buku siswa kelas 10 Kepdikbud RI 2016. Siswa mengerjakan pada halaman 56. Yang ketiga, pertemuan 1A, mengelompokkan siswa ke dalam bentuk kelompok dengan jumlah 3-5 orang. B, memberikan pemahaman tentang materi barisan dan deret. Yang keempat, penilaian pembelajaran. Pengetahuan. Pada setiap pertemuan masing-masing kelompok menentukan salah satu siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang keterampilan. Pada setiap pertemuan masing-masing kelompok diberikan soal untuk mendeskripsikan konsep dan cara penyajian barisan dan deret. Sikap. Dengan observasi dilakukan penilaian kepada peserta didik dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompok. Itulah laporan magang 2 saya. Sekian dan terima kasih.